Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari tafsir muyassar surah Al-Baqarah. Dan kemarin kita sudah sampai ke ayat yang kedua, ya Al-Baqarah ayat yang kedua. Maka sekarang kita lanjutkan Al-Baqarah ayat yang ketiga. Nah, kita minta peserta yang sudah hadir untuk membaca. Diawali dengan Pak Edi ya. Silakan Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa humul ladzi yusaddiqun. Dibaca ayat dulu Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, terjemahin. Yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, dan dari apa-apa yang telah kami rizkikan mereka menginfakkan. Taib, ayat i'rab Pak. Alladzina. Alladzina mutada. Bukan, alladzina isim mausul sebagai na'at ya. Na'at dari al-muttaqin. Artinya lagi mensifati orang bertakwa kan. Siapa sih orang bertakwa? Yang beriman kepada yang gaib. Nah, berarti alladzina ini adalah na'at ya. Terus yu'minuna. Alladzina isim mausul sebagai na'at, yu'minuna fi'il mudhari'. Fa'ilnya adalah hum. Wawunya ya. Kalau kayak gini adalah wawunya Pak. Fa'ilnya wawu bil ghaibi jar majrur wa huruf ataf. Yuqimuna fi'il mudhari', fa'ilnya wawu. As-sholata maf'ul bi. Nah. Wa huruf ataf. Mimma jar majrur. Razaqnahum fi'il madhi. Domirnya nahnu maf'ul binyahum. Jangan dibilang domir fa'ilnya nahnu, tapi kita bilang na-nya yang fa'ilnya. Jadi rozaqna, na-nya yang fa'ilnya, hum maf'ul bi gitu. Rozaqnahum, fa'il madhi, na sebagai fa'il, hum maf'ul bi, yunfikuna fi'il mudhari', wawu sebagai fa'ilnya. Baik, sekarang dibaca tafsirnya. Wa humul ladzina yusaddiquna bil ghaibi alladzi la tudrikuhu khawassuhum wala aqwalahum. Bukan ini jamannya akal ya. Wala uquluhum. Wala uquluhum wahdaha. Uquluhum. Li'annahu la yu'rifu illa biwajhihi. La yu'rafu. Li'annahu la yu'rafu illa biwajhillahi ila rasulihi. Ila rusulihi. Ila rusulihi. Mislu al-imanu bil kalau setelah mislu majrur Pak. Mislu al-imani bil malaikati gitu. Mislu al-imani bil malaikati wal jannati wan nari wa ghairi dzalika mimma ahbarallahu bihi au ahbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu kalimatu jami'atu li
liikrori billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi wa kutubihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri wal qadari wal qadari khairihi wasyarri wa tasdikil ikrari bil qauli wal amali bil qalbi wal lisani wal jawarihi wal jawarihi wahum ma'atas dikihim bil ghaibi yuhafiduna ala adais salati solati fi fi mukitiha mawaqitiha fi mawakitiha adaan sahihan wafqa ma syara wafqa ma sarillahi linabi wafqa ma syara Allahu li nabiyhi wafqa ma sara Allahu li nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'tainahum minal mali yukhrijuna sadaqata yukhrijuna Pak, dia fiilnya fil biasa bukan yukhrijuna sadaqata amwalihim amwalihim wal alwajibata wal mustahabbata alwajibata wal mustabhabata. Ya, terjemahin. Iya. Bahum, dan mereka orang-orang yang yusoddiku membenarkan dengan hal-hal yang gaib yang tidak dapat dirasakan dengan panca indera mereka dan tidak dengan hati mereka saja. Ukul itu bukan hati tapi akal, Pak. Akal. Jadi tidak la tudriku itu maksudnya tidak dijangkau ya, tidak dijangkau oleh panca indera mereka, tidak pula oleh akal mereka saja gitu. Tidak dapat dijangkau dengan panca indera mereka dan akal mereka saja. Karena karena dia tidak diketahui. Karena hal yang gaib itu tidak diketahui kecuali dengan wahyu Allah gitu. Karena hal yang gaib itu tidak diketahui kecuali dengan wahyu Allah kepada Rasulnya. Seperti iman dengan malaikat, dengan jannah, dengan surga, dengan neraka, dan selain itu yang dari apa-apa yang Allah telah mengabarkannya atau Rasulnya telah mengabarkannya. Gitu. Dan iman adalah kalimat itu artinya kata ya. Kata jami'ah umum ya. Kata yang jami'ah itu kan yang mengumpulkannya, kata yang menghimpun. Kata yang menghimpun ucapan penetapan. Iqrar itu penetapan adanya Allah. Penetapan adanya Allah, dan malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir dan qadar yang bagus maupun yang jelek. Watas dan mendengarkan dengan ucapan, dengan berikrar, dengan perkataan, dan wal amali dengan amal dan dengan hati dan dengan ucapan lisan.
wal jawarihi. Jawar itu anggota badan. Apa Pak? Anggota badan. Ya, nah. Wahum dan mereka atas dikihim atas pembenaran Ya, mereka. jadi dan mereka itu bersamaan dengan pembenaran mereka terhadap hal yang gaib gitu. Dan mereka itu bersamaan dengan atas pendengaran mereka atas hal yang gaib. Mereka yuhafiduna menjaga ala Ada itu ada pelaksanaan sholat. pelaksanaan sholat Di waktu-waktunya. Di waktu-waktunya adaan. Dengan pelaksanaan yang benar ya. Dengan pelaksanaan yang benar, sohihan. Waktu itu sesuai dengan apa yang apa yang disyariatkan Allah kepada nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa-apa yang dari apa yang kami berikan kepada mereka berupa dari harta. apa yang kami berikan kepada mereka seperti harta, mereka mengeluarkan untuk sedekah harta mereka, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mustahab itu sunnah. Apa Pak? Ya, mustahab itu artinya sunnah yang disunnahkan. Sunnah, yang wajib dan yang sunnah. Iya. Baik, Mas Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, jadi ayat yang ketiga ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini menjelaskan tentang kriteria orang yang bertakwa. Karena kan di ayat yang kedua dikatakan bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Ya, beriman kepada yang gaib. Seorang muslim ini wajib mengimani apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan juga apa yang Rasulullah kabarkan dalam hadis-hadis beliau. Semua hal yang gaib yang wajib diimani, maka wajib diimani oleh seorang muslim. Termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikatnya, para kitab-kitabnya, kemudian para rasulnya, kemudian iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini semua merupakan kewajiban bagi seorang muslim, yaitu mengimani semua hal yang gaib yang telah Allah kabarkan atau Rasulullah kabarkan kepada kita. Kemudian bersamaan dengan itu, orang yang bertakwa itu yuqimuna as-salata, dan mereka menegakkan salat. Menegakkan salat ya pada waktunya dengan pelaksanaan yang sahih sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berusaha bagaimana caranya agar salat yang kita laksanakan itu sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di antara sifat orang bertakwa juga adalah dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu menginfakkan harta yang mereka miliki. Baik infak di sini yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Karena kalau yang wajib itu namanya zakat ya. Berkaitan dengan harta yang wajib namanya zakat. Adapun yang sunnah misalnya sedekah ya, kemudian wakaf, infak dan seterusnya ya. Nah, baik, kita lanjutkan ayat yang keempat. Silakan Ibu Tahyalis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka dan dengan apa yang diturunkan ilaika itu kepadamu. Dengan apa yang diturunkan kepadamu, bukan kepada mereka. Dengan apa yang diturunkan kepadamu
dan apa yang diturunkan min qablik sebelum kamu, wabil akhirati, dan dengan hari akhirat, hum yuqinun, mereka yakin. Nah, ayo di Arab dulu. Wallazina wa harfu atfin, allazina isim mausul sebagai naat. Bukan natuf kayak gini kalau ada wawunya mah. Matuf ya, matuf ke alladzina yang pertama. Oh, maktub ke allazina yang ayat 3. Iya betul. Terus? Yu'minuna fi'lun mudharik, fa'ilnya waw. Bima itu jar majrur Ustaz ya? Ya, jar majrur betul. Terus? Unzila fi'il madi majhul. Ilaika jar majrur. Kanya ilaika itu jar majrur semua ya Ustaz ya? Iya, jar majrur ila sama ka kan ya. Wama wa harfu atfin ma itu matufun kama yang bima, Bu. Oh, maktub pada bima yang pertama. Unzila fi'il madi majhul min qabli jar majrur wa bil akhirati wa Dulu min qablika itu ada 3. Min qablinya memang jar majrur tapi kafnya mudhaf ilaih. Oh, kanya mudhaf ilaih. Kafnya mudhaf ilaih betul. Wa harfu atfin bil akhirati jar majrur hum dhamir munfasil Ustaz. Apa dhamir munfasil? Ya, namanya tar dulu. Kita pikirin dulu. Bil akhirati hum. Oh enggak, ini mubtada, Bu. Mubtada dia, mubtada. Karena dhamir fasl itu harus ada yang dipisahkan ya. Ini kan nggak ada yang dipisahin kan? Dhamir fasl itu tujuannya memisahkan antara mubtada dengan khobar atau isim dengan khobar. Ini kan nggak ada yang dipisahin kan? Maka di sini dia bukan dhamir fasl, dia mubtada malah. Hum mubtada, yuqinun fi'il mudhari berarti sebagai khobar Ustaz. Bukan? Iya, yuqinun fi'il mudhari, wawunya fa'ilnya, kemudian jumlah dari yuqinun, nah ini baru sebagai khobarnya. Sebagai khobar dari hum. Nah, ayo dibaca tafsirnya. Walladzina yusaddiquna bima unzila ilaika ayyuhar rasulu minal qur'ani wa bima unzila ilaika minal hikmati wa hiya sunnatu wa bikulli ma unzila min qablika alar rasulu min kitabin. Alar rusuli, Bu. Ada huruf jar ala, hati-hati. Alar rusuli. Ala rasuli min kutubin kal tawarati apa Ustaznya? Taurat Bu, Taurat ini. Taurati wal injili. Taurati wal injili wa ghairuhuma wa yusaddiquna bidaril hayati ba'dal mauti wa ma fiha min hisabi wal jazai. Minal hisabi wal jazai. Tasdiqan bi qulubihim yazharu ala alsinatihim wa jawarihim. Wa khussa yaumal akhirati bizikri li'anna imana bihi min a'zamil buwaiti a'zamil bawaiti ala fi'lit ta'ati wajtinabi
wajtinabi al-muharramati al-muharramati wal muhasabatin wa muhasabatin nafsi. Dan orang-orang yang membenarkan dengan apa yang diturunkan kepada kamu, wahai Rasul, dari Quran. Dari apa dengan Quran? Terima kasih, Ustaz. Minal Quran. Ini dari Quran nggak apa-apa. Terus? Wabima unzila, dan dengan apa-apa yang diturunkan dari hikmah, dan dia adalah sunnah. Dan dengan apa yang kepadamu dari hikmah, dan dia adalah sunnah. Bikulli ma unzila min qablika, dan seluruh apa-apa yang diturunkan sebelum kamu kepada Rasul dari kitab-kitab seperti Taurat dan Injil, wa ghairihum, dan selain keduanya, wa yusaddiquna, dan membenarkan bidaril hayati, kehidupan ba'dal mauti, sesudah mati, wa ma fiha, dan di dalamnya, dan apa yang ada di dalamnya seperti hisab dan juga pembalasan. Seperti hisab dan balasan. Wa tasdiqon qulubum, dan bukan enggak ada wanya Bu. Tasdiqon qulubum maksudnya pembenaran dengan hati mereka. Pembenaran dengan hati mereka, dan menampakkannya yang nampak pada lisan mereka. Yang nampak pada lisan mereka, dan anggota tubuh, perbuatan mereka. Perbuatan apa anggota tubuh, Ustaz? Perbuatannya? Ya, maksudnya perbuatan fisik mereka gitu. Dan perbuatan fisik mereka. Wa khassa yaumal akhirati bizikri, dan membersihkan diri untuk akhirat dengan zikir. Gimana Ustaz terjemahkannya? Gimana nih? Khusus hari gimana? Ya, mereka mengkhususkan pada hari akhirat dengan azikri, dengan peringatan ya. Mengkhususkan terhadap hari kiamat dengan peringatan. Li'anna imana, karena dengan iman mereka. Karena sesungguhnya keimanan itu. Karena sesungguhnya keimanan itu baginya adalah azamil bawaithi, pendorong terbesar. Pendorong ya, betul, pendorong yang paling besar. Yang terbesar atas berbuat taat, wajib nabi, dan menghindari yang haram, wa muhasabatin nafsi, dan muhasabah diri. Jiwa ya, taib ya. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Taib ya, ayat yang keempat tadi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, dan dengan akhirat mereka meyakini. Ini masih membicarakan tentang sifat orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada engkau. Maksudnya sini engkau adalah kepada Rasulullah. Yaitu kita beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan petunjuk ya dan hidayah bagi manusia. Kita juga beriman ya dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dasar hukum dalam Islam ada dua. Yang pertama dan paling utama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah. Artinya kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, kita harus mengimani keduanya. Kita beriman kepada Al-Quran dan kita beriman kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti orang yang hanya mau menerima Al-Quran saja lalu menolak Sunnah. Ya, seorang Muslim yang sejati itu menerima Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian kita juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW, yang seperti Zabur, kemudian Taurat dan juga Injil. Kita beriman bahwa semuanya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja tangan-tangan jahil dari para pendeta mereka, pendeta Nasrani dan Yahudi itu mengubah-ubah isi dari Taurat dan Injil agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi kita meyakini bahwasanya Taurat dan Injil yang ada di masa sekarang, yang disebut dengan Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, ya itu semua ya sudah tidak lagi murni sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Musa ya dan juga Isa alaihissalatu wassalam. Yang kita yakini bahwasanya ya kitab yang ada pada tangan mereka saat ini itu sudah diubah oleh tangan-tangan jahil pendeta mereka agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Sehingga untuk saat ini kitab yang wajib diyakini dan benar kandungannya hanyalah Al-Quran. Nah, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yaitu orang yang bertakwa juga meyakini tentang ya kehidupan di akhirat, ya bahwa semua manusia ini nantinya akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalannya di dunia. Setiap orang akan dihisab amalannya, lalu Allah akan membalas sesuai dengan amalannya di dunia. Karena dunia ini adalah ladang bagi kita. Nasib kita di akhirat sangat ditentukan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia. Ya, taib. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Pak Anwar ya. Silakan Pak Anwar. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya ulaika mereka mereka mendapatkan hidayat dari Tuhan mereka, wa ulaika dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah. Ulaika di dulu ulaika jadi ulaika isim isyarah ya. Iya, isim isyarah sebagai sebagai apa Ustaz? Sebagai mubtada ya. Mubtada. Nah. Ala hudan berarti khobarnya ya. Ya, jar majrur sebagai khobar. Jar majrur sebagai khobar. Mir rabbihim berarti mir rabbi jar majrur. Him domir. Himnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Wa huruf ataf ulaika si mausul. Ulaika isim isim isyarah. Isim isyarah sebagai mubtada lagi. Sebagai mubtada, humnya domir. Nah, ini yang tadi disebut sama Budayalis nih. Namanya domir faslin ya, domir pemisah. Disebut domir pemisah karena dia memisahkan antara mubtada dengan khobarnya supaya khobarnya boleh ada alnya. Karena kalau kita nggak ada humnya, ulaikal muflihun itu jadi badalnya kan? Kan kaidahnya kalau ada isim isyarah, setelahnya ada isim yang ada alnya, dia pasti jadi badalnya. Supaya dia nggak jadi badal, supaya dia bisa jadi khobar, pakai hum. Makanya hum kita bilang domir faslin, domir pemisah gitu. Terus Pak, al-muflihun? Al-muflihun khobar. Ya, khobarnya. Baik, ayo. Dibaca tafsirnya. Ashabu hazihi sifatu. Benar tadi sifati. Oh iya. Ashabu hazihi sifati ala nuri min rabbihim. Wabutu wabitaufikin. Wabitaufikin min khalaqihim. Min khaliqihim wa hadihim. Min khaliqihim wa hadihim. Wa humul faizuna allazina adraku ma talabu. Wa najau
min syarri ma minhu harabu. Harabu. Nah, ayo. Ashabu hazihi sifati. Pemilik sifat-sifat ini dan atas Cahaya. atas cahaya dari Tuhan mereka. Wa butuh fikih apa Ustaz? Dengan taufik, wa bi taufiki, dengan taufik min khaliqihim, dari Tuhan mereka, pencipta mereka. Mencipta mereka, dan juga hidayah. Bukan, hadihimnya dari pemberi petunjuk mereka, yaitu Allah. Pemberi petunjuk mereka. Wahumul faizu, dan mereka Faizu itu apa sih? Apa? Faizu itu orang yang beruntung. Oh, mereka iya, adalah yang beruntung. Mereka, ya. Karena alazina adoraku. Bukan karena mereka adalah orang yang beruntung. Siapa tuh orang yang beruntung? Orang yang adalah orang yang memperoleh apa yang mereka cari. Ya, talabu wanajau bin syari, dan menjauhi dari dan najau itu selamat, dan selamat dari keburukan yang mereka jauhi. Keburukan yang mereka jauhi. Keburukan yang mereka jauhi. Ya, baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Oh iya. Nah, ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya orang yang bertakwa dengan sifat-sifat yang telah Allah sebutkan. Yang pertama, beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, kemudian menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, kemudian beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka meyakini adanya kehidupan akhirat, maka mereka itulah yang kata Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Mereka mendapatkan bimbingan, mereka mendapatkan cahaya yang menerangi jalan mereka, mereka mendapatkan taufik yang membimbing mereka ke jalan yang benar. Dan mereka juga adalah orang yang beruntung. Ya, mereka orang-orang bertakwa dengan sifat-sifat yang disebutkan tersebut adalah orang yang beruntung. Apa yang dimaksud dengan orang yang beruntung? Tadi di sini sudah dijelaskan. Orang yang beruntung adalah alladzina adraku ma talabu wa najaw min syarri ma minhu harabu. Masyaallah. Ini maknanya luar biasa. Al-faizun, ya. Orang yang beruntung adalah alladzina adraku ma talabu, yang memperoleh apa yang mereka cari. Ya. Orang itu dikatakan beruntung kalau dia berhasil mendapatkan apa yang dia cari. Wa najaw min syarri ma minhu harabu, dan mereka selamat dari apa yang mereka khawatirkan. Ya. Seseorang itu kalau hidup di dunia ini, ya, mereka mendapatkan apa yang dicari, selamat dari apa yang mereka takuti, maka kehidupannya akan bahagia. Bagaimana lagi dengan di akhirat, ya? Maka kalau kita bicara dengan kehidupan akhirat, orang beruntung adalah orang yang Allah berikan kepadanya surga. Ya, karena surga adalah apa yang kita cari. Dan Allah selamatkan dari neraka. Karena neraka adalah hal yang kita takuti. Itulah makna dari al-muflihun, ya, orang yang beruntung. Mereka adalah al-faizun, ya, memperoleh kemenangan. Alladzina adraku ma talabu wa najaw min syarri ma minhu harabu. Itu orang yang memperoleh apa yang mereka cari dan selamat dari apa yang mereka takutkan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang al-muflihun, al-faizun, orang-orang beruntung, orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya, masih ada waktu. Baik, jadi ayat 1 sampai 5 tadi itu bicara tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Adapun mulai ayat yang ke-6 ini, kita akan mulai menyaksikan bagaimana sifat orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kita minta baca, sepertinya dari kemarin Ibu Reni belum ya. Coba Bu Reni ya. Ya. Ya, Bu Reni silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini i'rabnya masih belum terbiasa, Ustaz, coba. Ya nggak apa-apa, terjemahin dulu aja Bu, terjemahin sebenarnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau kamu tidak beri peringatan, mereka tidak beriman, mereka tidak beriman. Nah, ini di Arab. Inna, isim inna. Enggak, Ina tuh namanya harfut taukidin wa nasbin gitu. Ya, udah lupa Ustaz. Alladzina isim mausul, kafaru. Baru sebagai isimnya Ina. Oh gitu, oke, ya. Okay. Jadi nggak lagi dibilang isim mausul ya kalau di sini? Tetap kan isim mausul tuh karena dia mabni harus disebutkan dia jenisnya apa kan. Tapi i'rabnya dia tetap sebagai isimnya Ina. Jadi isim mausul sebagai isimnya Ina gitu. Oke. Ya. Kafaru. Ini apa namanya? Fi'il madhi. Fa'ilnya? Fa'ilnya mereka ya. Maksudnya gitu? Wawunya ya? Wawunya, maksudnya wawunya. Ya, wawunya. Sawaun, isim. Disebutnya gimana? Saya belum biasa. Ini khobarnya Inna ya, khobarnya Inna. Oke. Khobarnya Inna. Alaihim jar majrur. A'anzartahum, A-nya jangan dibilang A, Bu. Ingat kaidahnya, kalau huruf satu dieja, berarti jangan bilang A, tapi hamzah ya. Oh gitu, hamzah. Hamzahnya itu adalah namanya hamzah istifham ya. Istifham ya, hamzah istifham. A'anzartahum, fi'il madhi. Ini lengkap ya? Ya? Ini lengkap ini. Taknya fa'ilnya. Oke, taknya fa'ilnya, humnya ininya mudhof ilaihnya. Mana ada mudhof ilaih setelah fi'il? Maf'ul bi. Oke. Harf. Am ini harfu atfin ya? Ya, harfu atfin. Lam, nggak tahu Ustaz. Lam itu harfu jazmin ya? Ya, harfu jazmin, oke. Jazm. Ya, jazm. Tungzirhum, fi'il? Ya, fi'il madhi juga. Tunzir itu fi'il. Kalau setelah lam itu pasti fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fa'ilnya tu, hum maf'ul bihnya. Kalau kayak gini nggak boleh dibilang fa'ilnya tuh, fa'ilnya anta. Gitu. Oh, fa'ilnya anta. Oke. Hum maf'ul bih. Ya. Plus? La yu'minun, la harf nafi, yu'minun is fi'il mudhari. Apa namanya? Wawunya is fa'il. Oh, sorry. Benar, yu'minun itu fi'il mudhari, wawunya fa'ilnya. Ya. Ya, ayo dibaca. Tafsir ya, Bu. Oke. Innal ladzina jahadu ma unzila ilaika min rabbika istikbaran wa tughyanan. Lan yaqa, benar nggak? Lan yaqa minhumul imana sawaun akhawaftahum wa hazzartahum. Ustaz, apa lagi? Apa? Akhawaftahum wa hadzartahum ayyuhar rasul min adzabillah am taraktu dzalika dzalika bi israrihim ala batilihim. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada dengan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Bukan ya, jahadu mah bukan itu deh Ustaz. Jahad itu mengingkari ya. Oh iya, mengingkari. Sorry, kirain pakai hak. Mengingkari dengan istikbaro, dengan sombongan dan tughyanan ke melampaui batas. Melampaui batas.
lan yaqa'a minhumul iman, tidak akan pernah yaqa'a, nggak Ya tahu, ini kalau mau diterjemahin maksudnya ya tidak akan pernah menerima keimanan gitu. tidak akan pernah menerima keimanan, sawaun, sama saja, akhawaftahum wa hadratuhum, nggak tahu artinya. Sama saja apakah engkau takutkan mereka. Khawaf itu kan dari kata khauf. Oh, itu takut. Engkau takut-takuti mereka Ya. dan engkau beri peringatan mereka wahai Rasul dari azab Allah gitu. Azab Allah, ya. Atau Atau engkau biarkan mereka, atau engkau tinggalkan mereka. Oke. Israrihim ala batilihim, untuk meninggalkan dari kesalahan. Karena israr itu maksudnya bersikuku, bersikeras ya. Karena mereka bersikeras atas kebatilan mereka. Oke. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Nah, ayat yang ke-6 ini innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang kafir itu sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan mereka tetap tidak beriman. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang orang kafir itu punya telinga tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Punya mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Punya hati tidak digunakan untuk merasakan kebenaran. Nanti soal akan ada di ayat yang selanjutnya. Intinya hati mereka telah tertutup dari kebenaran. Ya, maka sekalipun kita bersikeras ya berusaha mendakwai orang kafir itu, mereka tetap dalam kekufuran mereka. Kenapa li israrihim ala batilihim? Karena mereka telah bersikeras ya di atas kebatilan mereka. Sehingga mereka merasa benar padahal mereka ya di atas kesalahan yang nyata. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-7. Berarti sekarang Pak Faisal ya. Sudah belum Pak Faisal? Belum, Ustaz. Nah, Pak Faisal Anda muda belum? Belum. Oh, belum ya, baca. Tafadhal, ayat yang ke-7. Ana masih SMA, Ustaz. Enggak apa-apa. Kan masih SMA kalau baca dari sampai udah bisa. A'udzu billahi, insyaallah, Ustaz. Ya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ghisyawah. Ya, dari sebenarnya seharusnya makanya tadi antum ininya menutup. Jadi khotam mereka menutup, ghisyawah itu ya penutupnya. Jadi Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka dengan penutup gitu. Ghisyawah. Dan bagi mereka azab yang besar. Ya, baik. Di Arab dulu. Khotama fi'lun madin mabdun al-fathi lafzul jalalah fa'iluhu ala harfu jarrin qulubihim majrurun bi ala wa huwa mudhafun him mudhafun ilaihi wa harfu atfin ala harfu jarrin sam'ihim majrurun bi ala wa huwa mudhafun him mudhafun ilaihi wa harfu atfin ala harfu jarrin absarihim majrurun bi ala wa huwa mudhafun him mudhafun ilaihi ghisyawah apa itu ghisyawah? Ghisyawah itu fa'ilnya. Kan khotama fi'il tadi belum ada. Tadi dulu. Fa'ilnya alhamdulillah. Allah ya, bentar. Oh, ini jadi ini mubtada muakhar. Jadi al-absarihim itu apa namanya? Jar majrur sebagai khabar muqaddam. Kemudian ghisyawatun ini sebagai mubtada muakhar ya. Oke. Wa harfu atfin lahum jar majrur khabar muqaddam adzabun mubtada muakhar azim na'at.
Ya, baik. Ayo dibaca tafsirnya. Taballahu ala qulubi haula'i wa ala sam'ihim wa ja'ala ala absarihim ghita'an bisababi kufrihim wa inadihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu falam yuwaffiqhum lil huda wa lahum adzabun syadidun fi nari jahannam. Finari, jangan narin ya. Finari jahannam. Oh, fi nari jahannam. Ayo. Toba'a Ustaz. Toba itu Allah kan kemarin mencetak ya. Mencetak. Iya. Allah mencetak pada hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan menjadikan mata-mata penglihatan mereka buta. Enggak, gilta itu ada penutup. Penutup. Nah. Dengan sebab kekafiran mereka, kekufuran mereka, dan keras kepala ya. Inat itu ya penentangan ya. Penentangan mereka dari apa yang telah dijelaskan kepada mereka. Enggak, dari kalau minbar itu artinya setelah jelas kebenaran bagi mereka. Jelas bagi mereka kebenaran. Nah. Dan yuwaffiq. Maka Allah tidak memberikan mereka taufik untuk petunjuk pada petunjuk. Maka Allah tidak memberikan mereka taufik untuk petunjuk dan bagi mereka azab yang keras di neraka jahanam. Ya, baik. Mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufik barakallah. Baik, ayat yang ke-7 ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini merupakan alasan kenapa tadi di ayat yang ke-6 dikatakan bahwasanya orang kafir itu sama saja mau dikasih peringatan ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Kenapa? Karena Allah telah menutup ya, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka. Allah telah menutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan di atas penglihatan mereka ada penutup ghishawah. Wa lahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka ada adab yang pedih. Ya. Jadi ayat yang ke-7 ini menjelaskan bahwasanya orang kafir itu ya hatinya telah tertutup dari kebenaran. Sebagaimana pendengaran mereka telah tertutup dari kebenaran. Begitupun mata mereka tidak bisa melihat kebenaran. Yang ada dalam hati mereka, dalam pendengaran mereka, kemudian dalam penglihatan mereka semuanya adalah kebatilan. Sehingga mereka tetap dalam kekufuran mereka, dan Allah berjanji kepada mereka yang menutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dari kebenaran, walahum 'adzabun 'adzim. Bagi mereka ada adab yang pedih. Di mana? Fi nari jahannam, di neraka jahanam. Karena yang harus diyakini, yang wajib diyakini oleh Muslim Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita meyakini bahwasanya orang-orang yang kafir di dunia, maka di akhirat nanti Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan keimanan seberat semut kecil, maka mereka pasti akan Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Meskipun dalam proses masuk surganya ada orang yang masuk surga secara langsung, ada yang dihisab dulu, ada yang dibalas dulu sampai selesai urusannya baru dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sudah waktu kita lanjutkan ayat yang ke-8 ya. Ini bicara ya soal orang-orang yang munafik ya. Jadi kalau tadi 6 dan 7 ini adalah bicara tentang orang kafir, maka yang ke-8 ini mulai bicara tentang sifat orang yang munafik, yaitu orang yang menampakkan keimanan padahal di hatinya ada kekufuran. Ya, baik. Kita minta Ibu Ida Fitriani. Ya Ustaz. Nah, silakan Bu Ida. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah
amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, terjemahin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Nah, Irobnya ya Ustadz ya, al-wawu harfu atof, minan nasi, jar majrur sebagai khobar muqaddam, kemudian man sebagai mubtada muakhir, yaqulu fi'il mudhari, fa'ilnya al-wawu, aman. mana, Bu? Kalau yakulu maunya asli, Bu, bukan domir. Asli ya? Oh, afwan Ustaz. Kecuali kalau yakuluna baru boleh dibilang wawunya fa'ilnya. Afwan, fa'ilnya kembali kepada man. Kemudian amanna fi'il madi, fa'ilnya adalah na. Kemudian billahi jar majrur, wabil yaumi al-wawu huruf atof harfu atfin, bil yaumi jar majrur. Kemudian al-akhiri mudhofun ilai. Mudhaf ilai. Afwan, naat ya, naat. Kemudian al-wawu harfu atof, ma ini ma nafiyah, hum mubtada, bimu'minina jar majrur sebagai khobar mubtada. Terus dibaca tafsirnya Ustaz. nah. Wa minan nasi fariqun yataraddadu mutahayyiron baina mu'minina wal kafirina wa humul munafiquna allazina yaquluna bi alsinatihim sadaqna billahi wa bil yaumil akhir wa hum fi batinihim qadzibuna lam yu'minu. Dan di antara manusia ada golongan yang ragu-ragu dengan kebimbangan antara beriman dan kafir. Dan mereka orang-orang munafik adalah orang yang berkata dengan lisan mereka, kami membenarkan adanya Allah dan adanya hari akhir, tapi mereka di dalam batinnya adalah mereka berdusta dan tidaklah mereka beriman. Ya, mumtaz, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. Baik, jadi ayat yang ke-8 ini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka tidak beriman. Jadi surah Al-Baqarah ini memang diawali dengan menyebutkan beberapa sifat manusia, ya. Ayat 1 sampai 5 itu bicara tentang orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang 6 sampai 7 tadi itu bicara tentang sifat orang yang kafir. Kemudian ayat yang ke-8 ini bicara tentang sifat orang munafik. Siapa itu orang munafik? Ya, orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman dalam zahirnya. Tampilannya tampilan seorang muslim. Perbuatan fisiknya terlihat oleh kita perbuatan seorang muslim. Tapi hatinya itu menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini disebut sebagai orang yang munafik. Dan munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena seringkali orang munafik ini menjadi duri dalam daging umat Islam. Ya, sebagaimana ya masyhur sekali ya bagaimana sepak terjang orang munafik. Ya, bahkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja ini sudah ada orang munafik. Kita ya tentu ingat bagaimana pasukan Uhud itu di antara ya faktor yang menyebabkan kekalahan mereka adalah ya karena membelotnya sekitar 300 pasukan ya yang digembosi oleh munafik ya Madinah ya, dengan gembongnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Sehingga pasukan kaum muslimin yang awalnya kurang lebih 1000 pasukan ya lalu membelot 300 pasukan
sehingga hanya tersisa 700 pasukan. Dan kita masih menyaksikan bahwa di zaman sekarang pun banyak orang-orang yang labelnya KTP-nya Islam, tapi ya seringkali menyudutkan umat Islam. Seringkali menyudutkan, ya mencemooh, mengejek syariat-syariat Islam. Orang yang semacam ini tentu ya termasuk dalam golongan orang yang munafik. Ya. Karena kalau orang mengaku Muslim, bertakwa, maka dia menerima seluruh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi mungkin satu lagi, insya Allah kita minta Ibu Martalena ya. Silakan Bu Marta. Tapi mungkin nggak bisa ya Bu Marta. Mungkin Pak Andi ya. Pak Andi Pras. Kepada nggak bisa ya. Atau Ibu Hetrisia ya. Alfa ini nggak bisa semuanya nih. Gimana ya? Coba kita ulang lagi. Ibu Yasra ya, Ibu Yasra coba. Alhamdulillah bisa. Ibu Yasra baca Bu ya, sampai lagi. 9 ya, 9. 6. Ikhladiyallah. 9 ya Ustaz ya. 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ustaz, saya nggak bisa i'rab, Ustaz. Ya nggak apa-apa, terjemahin dulu aja. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidak ada yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Ya, di i'rab yakhadi'una fi'il. Nggak apa-apa, saya bantu. Yakhadi'una fi'il. Fi'il mudhari. Filenya mana? Wawunya ya. Filenya wawunya. Wow ya. Nah, terus Allah ini lafz jalalah sebagai maf'ul bi ya. Kan mereka menipu Allah. Berarti kan Allah di sini sebagai objek. Ya mereka hendak menipu Allah, maka Allah sebagai maf'ul bi. Walladzina walladzi ya, langsung ya Ustaz ya. Ya, wawunya harf atfin, alladzina ma'tuf ya, ma'tuf ke Allah ya. Lafz jalalah Allah. Terus amanu fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Fa'ilnya wawunya. Kemudian wama yakhda'una, wama Allah harf atfin, maknya apa Bu? Maknya harfun nafin ya. Karena kan artinya tidak. Jadi ma harfun nafin. Yakhda'una ini fi'il mudhari ya. Mudhari ya. Fi'il mudhari, fa'ilnya wawunya. Kemudian illa, ini namanya adatul istisna. Ya, illa namanya adatul istisna, huruf pengecualian. Nah, anfusa sebagai maf'ul bih dari yakhda'una. Karena kalau kayak gini kalimatnya tidak sempurna negatif, maka dia illanya namanya mulghah, tidak dipakai. Maka anfusa maf'ul bih, hum mudhaf ilaihi, wa ma yash'urun, wawunya huruf ataf, maknya harfun nafin, yash'urun fil mudhari, wawunya adalah fa'ilnya. Baik, dibaca Bu tafsirnya. Ya'taqiduna bijahlihim annahum yukhadi'una Allah walladzina amanu bidhaharihim al-imanu wa idomari. Sini bidharihim al-imana. Al-imana wa idarihim wa idmarihim al-kufra.
al-kufra wa ma yakhda'una ila anfusihim anfusahum li'anna aqibata khida'ihim ta'udu ya Ustaz. Ya, ta'udu alaihim. Alaihim wa min furuti jahlihim la yuhissuna bidzalika li fasadi qulubihim. Nah, terjemahin. Orang-orang munafik itu meyakini dengan kebodohan mereka. Dengan kebodohan mereka bahwasanya Allah mereka menipu ya Ustaz. Ya, jadi orang-orang munafik itu meyakini dengan kebodohan mereka bahwasanya mereka telah berhasil menipu Allah dan orang yang beriman. Gitu. Terusin, Bu. Dan mereka dengan menampakkan keimanan mereka dan menyembunyikan kekafiran mereka. Nah. Dan tidaklah mereka menipu. Dan mereka menipu kecuali apa nih, mengakibatkan kecuali diri mereka sendiri. Jadi tidaklah mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Karena sesungguhnya akibat dari penipuan mereka itu sih, Bu. Karena sungguhnya akibat tipu daya mereka itu kembali kepada mereka sendiri. Nah. Dan di antara Bu. Dan dikarenakan mereka melampaui batas kejahilan mereka. Mereka tidak merasakannya. Karena hati mereka telah rusak. Baik ya, mumtaz, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Di ayat yang ke-9 ini masih bicara tentang sifat orang yang munafik ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang munafik menyangka bahwasanya mereka ya menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka tipu kecuali diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Jadi ya orang-orang munafik itu menyangka dengan mereka menampakkan keimanan dalam zahir mereka, kemudian menyembunyikan ya kekufuran dalam hati mereka, mereka telah berhasil menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Padahal tentu bagi kita orang muslim, ya perbuatan mereka tersebut ya merugikan diri mereka sendiri. Karena akibat dari penipuan yang mereka lakukan itu kembali kepada diri mereka sendiri. Adapun kita orang Islam tidak dirugikan ya. Justru yang rugi adalah diri mereka sendiri. Ini yang kita yakini terhadap orang-orang munafik. Ya, orang-orang yang menampakkan keimanan lalu menyembunyikan kebenaran, justru kita yang kasihan kepada mereka. Ya, karena mereka itulah yang ya akan memperoleh kerugian nanti di akhirat. Ya, meskipun memang kalau orang munafik ini di dunia dihukumi sebagai orang yang muslim. Karena ya ketika terjadi pembangkangan yang dilakukan oleh orang munafik ya dalam perang Uhud, ya setelah selesai perang Uhud, Rasulullah tidak melakukan apapun kepada orang yang munafik, ya. Sekalipun telah nyata pembangkangan mereka, tapi Rasulullah tidak melakukan apapun. Kenapa? Karena khawatir kalau Rasulullah mengambil tindakan tegas kepada orang munafik, itu akan memberikan angin segar kepada orang-orang kafir. Nanti orang kafir akan berkata, lihatlah Muhammad dan para pengikutnya saling membunuh satu sama lain. Makanya memang ya muamalah kepada orang yang munafik ini, maka sebagaimana kita muamalah kepada orang Islam. Karena gimana pun ya kita hanya bisa menghukumi seseorang berdasarkan zahirnya. Adapun apa yang ada dalam dadanya, dalam hatinya,
maka itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara bermuamalah dengan kaum munafik. Ya, mungkin sampai sini dulu ya untuk majelis kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.